Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini kembali kami hadir di podcast program Doktor Ilmu Hukum yang memang agak beberapa episode ini kami agak telat untuk memposting karena memang kegiatan-kegiatan di prodi yang mengharuskan kami untuk untuk memberikan waktu yang sangat-sangat berkala untuk ini. Baik, kali ini saya kembali ditemani oleh hulu balang podcast kita, justru Profesor Sukamto Satoto, sebenarnya pemilik podcast program Doktor Ilmu Hukum. Kali ini berkesempatan untuk berbincang-bincang bersama Profesor Iwayan Parse. Selamat datang, Prof. Terima kasih. Profesor Iwayan Parse adalah guru besar bidang hukum administrasi negara dari Universitas Udayana. Apa kabar, Prof? Baik. Prof sudah datang ke Universitas Jambi khususnya di program doktor untuk beberapa kali ya, Prof ya. Tapi saya boleh kasih pantun ya, Prof? Nanti silakan. Kalau nggak balas nggak apa-apa, Prof. Ada asam dalam kuali, bilang cakep, Prof. Cakep. Bertemu santan dan ikan teri. Cakep. Terima kasih dari kami, Prof Wayan sudah jauh-jauh datang dari Bali. Alhamdulillah. Jadi berapa pulau terlampaui. Jadi Prof Wayan ini sudah beberapa kali sebagai penguji eksternal dalam ujian tugas akhir di program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Kali ini kita ambil waktu sedikit mencuri waktunya Prof Wayan dan Prof Sukamto Satoto untuk berbincang-bincang terkait Mahkamah Konstitusi. Jadi kita ketahui beberapa waktu ini kita sedang dihadiri isu-isu, baik itu isu hukum ataupun isu politik. Nah, dalam kesempatan ini kita tidak menghadirkan isu politik ya, Prof ya. Kita akan berbicara secara akademisi terkait isu hukum. Kali ini kita akan membahas tentang Mahkamah Konstitusi sebagai satu lembaga yang berperan sebagai penguji dari undang-undang. Nah, sekarang menuju kita ke pertanyaan-pertanyaan atau pembicaraan yang menuki. Pertama, saya akan bertanya dulu ke Prof Wayan. Sebenarnya apa sih kewenangan Mahkamah Konstitusi itu terkait pengujian undang-undang, Prof? Silakan, Prof. Baik. Jadi Mahkamah Konstitusi itu kewenangannya adalah untuk menguji undang-undang. Jadi apakah undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar, dengan konstitusi kita. Dalam hal ini Undang-Undang Dasar 45. Yeah. Ya, tentu alasan untuk mengajukan gugatan ya ke Mahkamah Konstitusi ada hak-hak konstitusionalitas yang dilanggar yang tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Dasar itulah yang dipakai pedoman apakah untuk menguji apakah undang-undang ini bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Jadi dia menjaga frameworknya dari konstitusi kita itu ya, Prof ya. Nah, kalau menurut Prof Sukamto bagaimana terkait itu? Iya, jadi sebenarnya tugas Mahkamah Konstitusi yang dalam ini kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Prof Wayan tadi, saya sependapat bahwa hanya menguji apakah undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Jadi ada hak-hak seseorang atau badan hukum tertentu yang terganggu haknya, itu karena undang-undang. Nah, ternyata Undang-Undang Dasar menjamin hak seseorang, makanya undang-undang itu harus diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu yang diuji adalah substansi undang-undang, apakah itu bertentangan atau tidak. Jadi sebenarnya Mahkamah Konstitusi tidak membuat norma baru, tetapi dia hanya menyatakan bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Itu saja. Jadi ada yang saya garis bawahi tadi dari pernyataan Prof, yaitu tidak membuat norma baru. Tapi sebelum kita menuju ke pertanyaan itu, apa sih yang menjadi landasan hukum untuk menguji undang-undang tersebut, Prof?
Ya, landasan hukumnya kecuali kewenangan Mahkamah Konstitusi sendiri, juga substansinya seperti tadi ya terbatas pada menguji sah tidaknya undang-undang terhadap undang-undang dasar. Itu saja sebenarnya norma yang paling sederhana. Yang melandasnya ya, Prof. Atau bisa Iya. ditambahkan, Prof? Saya kira hampir sama. Jadi apa namanya? Ketika undang-undang itu dibuat oleh pemerintah dan DPR, ya, kemudian ada pihak yang merasa dirugikan oleh undang-undang itu, kemudian menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi lah yang akan memutuskan apakah undang-undang yang digugat itu bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar. Iya. Nah, kalau misalnya terkait sengketa lembaga negara gimana, Prof? Silakan, Prof. Ada nggak, bisa nggak kita didasari dari itu? Ya, jadi saya pikir memang tugas-tugas lain di samping menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, kalau ada sengketa kewenangan antar lembaga negara, makanya siapa yang berwenang, paling berwenang itu di Mahkamah Konstitusi akan memutuskan mana yang paling berwenang. Nah, ini ada satu misalnya yang sedang menjadi isu hangat terkait batas usia untuk menjadi presiden ya, Prof ya. Nah, berbicara tentang itu, sekarang kan itu masih di dalam proses. Nah, bagaimana menurut pendapat guru besar yang berdua ini terkait itu? Silakan, Prof Wayan. Iya, ya akhir-akhir ini kan media ya diramaikan ya dengan berita-berita gugatan dari masyarakat ya untuk menggugat undang-undang yang terkait dengan usia calon presiden dan calon wakil presiden. Ya, ada yang undang-undang kita ya kan menentukan bahwa batas usia minimal itu kan 40 tahun. Ya, 40 tahun itu di dalam undang-undang. Tetapi kemudian ada yang menghendaki, ada yang menginginkan supaya itu diturunkan menjadi 35 tahun. Bahkan terakhir ada 21 tahun. Ya. Terakhir sekali ada lagi yang bukan hanya usia minimal tapi usia maksimal 70 tahun. Ya, mungkin pertimbangannya kalau 70 tahun lebih dari itu sudah dianggap terlalu tua, mungkin tidak mampu lagi ya nanti mengelola negara, pemerintahan ya. Mungkin seperti itu. Tetapi pada prinsipnya ya, Mahkamah Konstitusi menurut saya itu tidak punya kewenangan untuk memutuskan gugatan yang berkaitan dengan masa batas usia ya, calon presiden dan calon wakil presiden, karena itu sama dengan membuat norma baru seperti tadi disampaikan oleh Prof Sukamto. Ya. Itu adalah ranahnya parlemen, dalam hal ini DPR ya, bersama pemerintah tentunya, karena yang membuat undang-undang itu kan pemerintah dan DPR. Nah, itulah yang punya kewenangan, bukan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi hanya boleh menyatakan sah atau tidak suatu undang-undang ya karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hanya itu ya. Jadi dia tidak boleh membuat norma baru atau mengubah norma yang sudah ada. Nah, jadi kalau nanti dinyatakan tidak sah misalnya, katakanlah batas usia itu dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi 21 atau 35, nah, berarti dia sudah mengambil alih kewenangan dari pembuat undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR. Nah, Oke, berarti kalau begitu nih, kalau saya boleh menyatakan, apakah terjadi perluasan kewenangan atau dalam tanda kutip penyalahgunaan kewenangan, Prof, terkait itu, Prof? Silakan. Iya, jadi sebenarnya kan di awal tadi sudah kita katakan bahwa menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.
Oleh karena itu dengan usia 40 tahun itu bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar. Kalau bertentangan ya dicabut, kalau atau dinyatakan tidak sah. Kalau tidak sah kan menjadi kosong normanya. Tidak boleh membuat norma baru. Saya berpikir bahwa untuk batas usia itu memang tidak signifikan diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi mau berapapun sebenarnya ya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu yang punya kewenangan untuk merubah undang-undang itu adalah pembentuk undang-undang itu sendiri. Kalau di Indonesia Presiden dengan DPR itu tadi. Ya sudah, kalau memang mau inginnya 30 tahun ya 35 tahun ya kita serahkan kepada pembentuk undang-undang untuk merubahnya itu. Bukan pada tataran Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi kalau saya berpendapat tidak punya kapasitas untuk merubah itu, mencabut, merubah atau menyatakan tidak sah, karena itu kan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Di dalam Undang-Undang Dasar misalnya pasal 7 itu tidak menyebutkan batas usia, oleh karena itu batas usia diatur dengan undang-undang itu tadi. Nah, undang-undangnya tentu saja kan sebenarnya kan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar untuk batas usia itu. Nah, jika ini apapun yang nanti diputuskan oleh MK, kira-kira kalau kita bicara dari sudut etik, misalnya nanti putusannya diterima ataupun ditolak, kira-kira ada tidak konflik antara etik dan norma yang mungkin terjadi terkait dengan dinamika kewenangan kita ini, Prof? Ya, saya pikir tidak ada pelanggaran etika karena itu memang menjadi ranahnya pembentuk undang-undang. Jadi hakim-hakimnya harus, menurut saya harus tegas bahwa dia tidak punya kewenangan untuk merubah itu. Kalau menyatakan tidak sah, mana harus ditafsirkan juga kan Undang-Undang Dasarnya ini mana yang dilanggar. Yang tidak inkonstitusional, kira-kira seperti itu ya, Prof? Atau bisa ditambahkan, Prof? Saya kira sama. Jadi tidak ada norma dalam Undang-Undang Dasar 45 yang dilanggar. Nah, itu intinya ya, Prof, ya. Ya. Jadi mungkin kita akan mempertaruhkan bagaimana integritas ya, Prof, ya, betul. Para hakim-hakim konstitusi kita. Dan tadi juga mungkin selaras pula dengan yang barusan kita sedang adakan ujian terbuka terkait pengawasan hakim terhadap hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, sedikit agak bergeser, Prof. Nah, kalau terkait pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi, kalau menurut Prof Wayan gimana, Prof? Apakah memang diperlukan? Apakah memang di beberapa negara mungkin telah melakukan pengawasan tersebut, gimana menurut Prof? Ya, menurut saya ya pengawasan itu tetap diperlukan. Ya. Hampir semua lembaga negara kan ada pengawasan. Ya. Parlemen ada pengawasan. Ya. Lembaga kejaksaan misalnya penegak hukum itu ada pengawasan. Hampir semua ada pengawasan. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung juga ada, Komisi Yudisial, ya kan? Tapi Mahkamah Konstitusi kan tidak ada. Memang, iya. Nah, padahal putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat. Ya. Nah, andai kata putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak berkeadilan, nah, bagaimana? Upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Nah, ketika putusan itu tidak adil. Iya. Padahal tidak ada upaya hukum lagi. Nah, oleh karena itu menurut saya pengawasan itu perlu. Padahal kita semua itu berharap terkait itu ya, untuk mewujudkan kepastian itu ya, Prof. Mungkin bisa Prof tambahkan lagi untuk mengakhiri sesi kita kali ini, Prof. Iya, saya menambahi dari Prof Wayan tadi mengenai pengawasan. Sebenarnya kan kalau dari substansinya itu kan karena final dan mengikat itu tadi memang tidak diawasi atau tidak ada upaya-upaya yang lain. Kemudian kemungkinan etika para hakim yang kemungkinan perlu diawasi. Saya ingat sejarahnya
munculnya lembaga peninjauan kembali. Itu kan sejarahnya kan seperti itu. Ini ada putusan yang salah dari Mahkamah Agung. Kan putusan Mahkamah Agung itu sudah final, sudah mengikat, tetapi masih ada problem hukum. Itu sejarahnya seperti itu, maka muncul satu lembaga yang disebut dengan peninjauan kembali. Nah, apakah Mahkamah Konstitusi mau seperti itu? Kemungkinan memang tidak. Oleh karena itu memang hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi itu ya memang harus berkualitas dalam melakukan pemeriksaan di perkara di sana. Kemudian ya integritas hakim itu sangat diperlukan untuk melahirkan suatu putusan yang memang berkeadilan. Baik, terima kasih Prof. Sukamto Satoto dan Prof. Iwayan Parse. Saya sangat menyesal sebenarnya Prof untuk mengakhiri dialog kita karena memang waktu kita yang sangat sedikit. Maka sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol kita. Semoga teman-teman dan sahabat hebat di sana teredukasi hukum dengan baik dan bisa memanfaatkan channel kita untuk selalu memberikan pencerahan-pencerahan di bidang hukum. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof, katakanlah apa yang perlu dikatakan. Bicaralah dengan dasar yang benar. Dadah.